Sobat Manufacture, balik lagi di UQ Talk bareng aku Rara sebagai tim Sales Engineer di bagian F&B. Kali ini aku nggak sendirian tentunya, ada temanku, ada Mas Angga. Halo. Nah tentunya kita bakalan banyak ngobrol tentang hal yang marak banget di anak-anak muda yang mau bangun bisnisnya, baik itu di manufacture, hotel, cafe, bahkan restoran. Jadi gimana nih Mas? Oke, jadi kali ini kita mau bahas soal F&B tadi ya. Gitu. Nah, ini coba aku tanya sama Rara. Kalau misalnya kita berurusan dengan F&B, salah satu faktor yang penting itu yang wajib kita ketahui itu apa? Yang berhubungan dengan sistem kita. Yang berhubungan sama sistem kita, air mungkin Mas? Ya, betul. Jadi ini air itu merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan bisnis ataupun sektor F&B itu bisa berjalan baik atau tidak. Karena ya itu kan nggak bisa lari dari produksi ya, untuk produksi ya. Nah, ini makanya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang air apa aja sih yang bakal bisa kita olah dan air seperti apa sih yang baik untuk kita gunakan untuk bisnis F&B tentunya. Nah, aku mau tanya nih Mas, boleh? Kenapa air itu bisa jadi hal paling penting yang ada di bisnis kita tuh? Oke, jadi itu kan air itu kan nggak semata-mata hanya kita gunakan sebagai konsumsi ya teman-teman. Jadi ini kalau untuk produksi tentu si mesinnya itu dia punya parameter sendiri agar dia tidak cepat rusak. Nah, berarti kan airnya itu mesti kita treatment. Nah, treatmentnya seperti apa nanti kita tentukan berdasarkan kondisi air baku balik lagi. Nah, itu satu untuk produksi. Yang kedua, kebanyakan kan sektor F&B itu nggak luput atau nggak jauh dari yang namanya cairan, misalnya untuk production. Betul. Nah, itu juga memerlukan air yang khusus atau tergantung dari kebutuhan konsumen. Dan yang paling umumnya itu adalah untuk kebutuhan air minum karyawan. Nah, jadi sekarang ini udah zamannya kita tidak lagi menggunakan air dalam kemasan atau botol plastik. Ini makanya kita dukung pemerintah dengan mengadakan sistem yang simple tapi juga sangat berkualitas untuk airnya. Oke gitu, berarti setiap alat, setiap untuk air minum karyawan ya tadi, itu punya standarnya masing-masing. Punya. Nah, kan banyak tuh kayak sumber-sumber air, ada air sumur, air sungai, bahkan air laut. Nah, gimana sih cara kita untuk tetap masuk standar untuk pemakaiannya, tapi dengan sumber-sumber air yang kayak gitu, Mas? Nah, ya. Yang tadi Mbak Rara bilang kan memang benar ya. Jadi ini di berbagai macam daerah itu sumber air itu ada macam-macam. Ada daerah yang hanya mempunyai sumber air tanah. Ada juga daerah yang hanya mempunyai air sumber PDAM. Nah, dari beberapa sumber yang ada di Indonesia atau di Jakarta ini, biasanya itu salah satunya adalah kita harus tahu dulu kualitas air bakunya. Jadi setelah kita biasanya itu menganjurkan konsumen untuk mengadakan uji lab terlebih dahulu. Jadi setelah reportnya itu keluar, nanti kita tanya balik nih dari segi parameter target untuk kebutuhannya apa aja. Apakah hanya untuk air steril atau hanya untuk air bersih atau ada kebutuhan air khusus. Jadi untuk mesin biasanya itu. Nah, dari situ, dari kandungan kualitas air baku dan target air yang diinginkan oleh konsumen, nanti kita di tengah-tengahnya ini kita bikin sistem supaya air bakunya itu bisa mencapai target sesuai dengan kebutuhan. Makanya nanti berhubungan dengan sistem-sistem Mbak Rara. Jadi macam-macam. Jadi ada yang hanya cukup dengan menggunakan pre-filter, ada yang harus menggunakan sistem RO. Jadi itu tadi macam-macam. Tadi aku sempat dengar ada yang namanya air bersih sama air steril. Nah, mungkin teman-teman mau tahu nih apa tuh perbedaannya air bersih, air steril, dan jenis air khusus yang kayak gitunya, Mas. Nah, kalau untuk yang dari segi air bersih itu sebenarnya ini sudah ditentukan oleh Permenkes 2023 yang terakhir ya, oleh pemerintah, yang mana umumnya jadi untuk takaran yang paling untuk mineral atau TDS itu maksimum di angka 300. Nah, untuk yang parameter lainnya seperti logam besi, mangan, nitrat, atau even kapur, nah itu ada parameter batasannya. Nah, sedangkan kalau untuk yang air steril, itu biasanya mereka termasuk dengan mikrobiologi dan E. coli dan coliform. Jadi tidak hanya chemical, tapi juga mikrobiologinya harus memenuhi standar.
Nah, yang ketiga, kalau untuk yang air spesialis itu umumnya itu lebih ketat ketimbang air bersih ataupun air steril. Jadi ini biasanya si mesin usernya ini tuh butuh air dengan kondisi tertentu. Yang umumnya ini yang kita ketemuin sih biasanya dengan kondisi mineral rendah dan kapur rendah. Jadi supaya tidak bikin kerak di dalam mesin. Nah, pertama aku mau bahas deh. Yang pertama itu air bersih. Nah, biasanya kalau orang yang butuh air bersih, itu biasanya pakai apa sih kalau di produk kita? Nah, nanti saya balik lagi ke parameter tadi ya. Jadi kalau misalnya Mbak Rara uji lab, terus air yang Mbak Rara pakai itu kandungan logamnya itu tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kandungan logam tinggi, kita bisa menggunakan sistem granular dengan media granular dengan isi mangan atau manganis removal, iron removal ataupun manganis removal, seperti itu. Yang jelas di sini juga tidak hanya menjual produk, tapi kita juga memberikan solusi, solution provider, dan juga kita dilengkapi dengan tim-tim yang ahli gitu ya. Ya, jadi selain kita ada engineering, kita juga punya tim teknis yang nantinya akan ada yang memaintenance sistem-sistem yang konsumen pasang. Jadi tidak hanya lepas jual, tapi kita juga ada maintenance-nya, Mbak Rara. Terus kan banyak nih filter-filter air yang sudah tersebar luas gitu ya. Nah, apa sih bedanya filter air yang Yuki ada dengan yang lainnya gitu? Oke, jadi tentunya ini sebenarnya banyak pertanyaan yang dilontarkan sama konsumen nih. Apa sih bedanya Yuki dengan produk lain? Oh, jadi kalau misalkan konsumennya terkendala ketika sistem sudah berjalan, itu nggak usah bingung. Nggak usah bingung, tinggal calling tim service kami. Nanti akan kita kirim teknisi 1x24 jam. Nah, ini balik lagi ke yang tadi iron removal. Jadi bedanya selain yang tadi kita sebut layanan punah jual dan juga kualitas. Jadi media-media yang kita pakai itu kita menggunakan media-media import dengan standar dan kualitas yang sangat-sangat tinggi. Gitu. Keren. Oke. Tadi kan selain air bersih, itu ada juga air steril. Nah, kalau misalkan air steril nih, saya udah punya air bersih, Mas. Nah, itu kan belum tentu air steril ya. Nah, gimana sih cara bikin air bersih saya yang saya punya misalkan jadi air steril? Oke, jadi misalnya Mbak Rara dari segi parameter semua udah lolos ya. Nah, berarti kan tinggal di mikrobiologi. Nah, kalau untuk mikrobiologi, kita ada sistem yang namanya dengan UVC. Pernah dengar tentang UVC, Mbak Rara? Kalau aku sih sedengarnya kayak UVA, UVB, UVC. Nah, perbedaan antara UVA, UVB, UVC itu apa sih, Mas, sebenarnya? Nah, jadi kalau untuk yang khusus air, kita menggunakan sistem UVC dengan tenaga 30 mJ yang kita setting. Jadi itu bisa membunuh kuman dan mikrobiologi. Sebenarnya sih tidak membunuh ya, tapi dia merusak ataupun menonaktifkan DNA dari mikrobiologi tersebut sehingga dia tidak bisa berkembang biak lagi. Nah, untuk case UVC kita menggunakan produk dari Kanada dengan kualitas balik lagi brand dan kualitas yang sangat-sangat bagus dengan merek Luminor. Oke. Nah, sebelumnya kan kebutuhan untuk air tuh beda-beda ya, Mas. Nah, kalau misalkan cara menentukannya sistem yang kita butuhin tuh gimana sih? Oke, jadi kan jadi benar nih dari Mbak Rara bilang tadi kita udah tahu kalau untuk pre-filter kita pakainya apa, kalau untuk mikrobiologi kita pakainya apa. Nah, ini balik lagi kita mempunyai berbagai macam tipe dan ukuran yang nantinya harus kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, itu biasanya makanya kita memiliki tim surveyor yang fungsinya itu dia akan collecting data dari jenis pipa, ukuran pipanya berapa, tekanannya itu berapa, flow rate-nya berapa. Nanti kita sesuaikan dengan sistem yang kita punya. Oh, jadi kita tuh yang penting tahu kebutuhannya apa, nanti sistemnya biar tim Yuki yang kita pikirkan kayak gitu. Jadi buat teman-teman itu nggak usah bingung kita pipanya harus gimana sih, terus pompanya harus kayak gimana. Kita udah cukup percayakan sama tim Yuki, terus kita pasang deh sistemnya gitu ya, Mas. Dan tidak hanya kita pasang, jadi nanti kita setelah pemasangan kita biasanya tuh ada pengetesan ulang. Jadi apakah target ataupun harapan dari konsumen itu tercapai atau tidak. Jadi kita ada garansi untuk pencapaian target kayak gitu ya. Garansi hasil.
Nah, menarik banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya usaha di bidang F&B atau apapun itu, bisa nih konsultasikan sama kita di email atau bisa langsung di kolom komentar nih teman-teman. Jadi itu aja ya Mas yang bisa kita sampaikan, banyak banget. Sebenarnya sih banyak banget, cuman mungkin waktu kita Waktunya dikit kurang, banget ya. jadi better nanti tinggal chat atau telepon ke Yuk kita terima di emailnya juga. Jadi segitu aja ya teman-teman. See you.